Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2, kelompok 9 akan mempresentasikan contoh sumber hukum Islam. Tema yang diambil yaitu tentang menuntut ilmu. Dengan saya Widya Mulya. Dengan saya Wanti Febriani. Dengan saya Ulit Widiarningsih. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seperti yang kita ketahui, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu dimulai dari lahir hingga masuk liang lahat atau meninggal. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya, carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu terpisah lautan api. Sabdanya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya, menuntut ilmu hukumnya fardu di setiap waktu dan kesempatan. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar ini dibebankan kepada tiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Kewajiban mencari ilmu juga dibebankan tiap muslim sebagian kepada Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ada juga hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan Tirmidzi berikut, yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Keutamaan mencari ilmu. Dalam hadis lain dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang membuat kita semakin ingat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu, bahkan hingga akhir hayat. Dimanapun, kapanpun, bukan hanya di lembaga pendidikan formal atau di pengajian saja, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ilmu juga menuntut amal. Berbicara dengan amal lebih utama dari berbicara dengan kata. Orang yang miskin adalah yang lenyap umurnya karena ilmu yang dimiliki tidak diamalkan. Dia akan bangkrut di akhirat, sedangkan dia memiliki banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, di tengah problematika umat saat ini, kita harus ekstra hati-hati dalam menuntut ilmu dan kepada siapa kita belajar ilmu tersebut. Banyak ulama yang sengaja memutarbalikkan fakta dan mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Rasanya kita perlu memperhatikan kembali kata-kata mutiara yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ilmu ini tentang agama, menjelma atau merupakan keimanan. Dari itu, berhati-hatilah dari siapa Anda belajar ilmu itu. Artinya dalam memahami masalah keislaman, baik dari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan yang lainnya. Sebaiknya kita belajar dari ulama yang masih berkomitmen secara benar kepada Islam dan kepada Muslim yang tidak berdusta terhadap agamanya.
Karenanya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu dan mengamalkannya adalah wajib bagi setiap muslim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Tentunya dalam hal ini kita harus tetap memperhatikan batasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah serta ijma para ulama terlebih dahulu.